Namaku Mabel Tanaka. Dan dari dulu, aku memang selalu bikin masalah. Waktu kecil, aku pernah nekat buka semua kandang hewan di kelas. Aku cuma mikir, mereka harus bebas. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kelas jadi kacau banget. Semua orang panik. Dan aku cuma bisa diam. Gak lama setelah itu, ibuku dipanggil ke sekolah. Dan sepanjang perjalanan pulang, aku dimarahin terus. Dia gak pernah ngerti kenapa aku melakukan itu. Buat dia, aku cuma anak nakal. Akhirnya aku dititipin ke nenekku karena ibu harus kerja. Dan di sanalah semua mulai berubah. Nenekku beda. Dia gak marahin aku, dia gak bilang aku aneh. Dia malah ngajak aku ke sebuah danau gak jauh dari rumahnya. Dia cuma bilang, kamu cuma perlu diam, perhatiin, dan dengerin. Shh. Awalnya aku bingung. Tapi makin lama aku lihat, aku mulai sadar sesuatu. Danau itu hidup. Ada ikan, serangga, burung, semuanya bergerak. Punya dunia mereka sendiri. That's what nature does. Grandma, can I come here every day? Dan untuk pertama kalinya, aku ngerasa benar-benar terhubung sama mereka. Sejak saat itu, aku jadi semakin sayang sama hewan. Tapi, ibuku tetap sama. Dia selalu marah kalau aku terlalu dekat dengan mereka. Tapi nenekku, dia justru ngajarin aku kebalikannya. Dia ngajarin aku buat peduli, buat jaga alam, terutama padang rumput favorit kami. Aku jadi sering menghabiskan waktu bersama dia. Hari demi hari, sampai tanpa terasa aku tumbuh dewasa. Tapi, waktu gak pernah berhenti. Suatu hari, nenekku pergi. Selamanya. Dan di saat yang sama, ada kabar buruk datang. Taman itu, tempat yang selalu kami jaga, akan dihancurkan. Nenekku dulu adalah penjaga taman itu. Dan sekarang, aku yang harus melanjutkannya. Aku gak akan diam. Aku akhirnya bertemu dengan wali kota, namanya Jerry. Dia yang mau menghancurkan taman itu untuk membangun jalan tol. Aku lihat dia, dan aku cuma punya satu tujuan. Aku harus menghentikan ini, apapun caranya. Aku gak bisa diam. Danau itu bukan cuma tempat biasa. Di sana ada kehidupan. Aku tahu kita harus jaga mereka. Bukan malah menghancurkannya. Tapi Jerry, dia sama sekali gak peduli. Dia bilang dia gak akan berhenti. Apapun yang aku lakukan, aku terus protes, terus lawan dia. Tapi makin aku berusaha, makin aku sadar satu hal. Aku sendirian. Dan aku gak cukup kuat buat ngelawan dia. Sampai akhirnya, aku cuma bisa berdiri dan melihat danau itu dihancurkan. Aku gak bisa ngelakuin apa-apa. Tapi aku belum mau menyerah. Aku mulai keliling kota, minta tanda tangan petisi. Aku pikir kalau banyak orang dukung, Jerry mungkin bakal berubah pikiran. Dia sendiri yang bilang, kalau aku bisa kumpulin tanda tangan, dia bakal pertimbangkan lagi. Tapi kenyataannya jauh dari harapan. Orang-orang gak peduli. Aku tahu terlalu sibuk dengan hidup mereka. Aku bahkan sempat bantu seorang kakek, berharap dia mau tanda tangan. Aku bantu dia seharian. Tapi di akhir hari, aku baru sadar, dia tuli. Oh, the Glade is just special, you know? And relax and deal with your rage issues. I like you. Yes! Huh? Dia nggak sadar satu kata pun yang aku bilang. Di situ rasanya semua kayak sia-sia. Aku akhirnya pergi ke kampus, ketemu dosenku, Dr. Sam. Aku cuma butuh seseorang yang ngerti aku. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Aku ganggu kelasnya dan dia jelas nggak senang. Di ruangannya dia bilang, aku harus fokus sama kuliah, sama masa depanku, bukan danau itu. Tapi aku nggak bisa, aku nggak mau. Aku tetap bilang ke dia aku bakal lakuin apapun buat menyelamatin tempat itu. Mungkin karena dia lihat aku serius, akhirnya dia kasih satu saran. Dia bilang, kalau aku mau balikin tempat itu, aku harus balikin juga kehidupan di dalamnya, terutama berang-berang. Aku langsung ke danau lagi, aku bikin umpan berharap ada berang-berang yang datang. Dan berhasil. Satu muncul, aku seneng banget. Tapi ternyata
Dia sama sekali gak tertarik sama umpanku. Aku cuma bisa ngikutin dia, diam-diam. Sampai akhirnya aku lihat sesuatu yang aneh. Berang-berang itu naik ke dalam mobil van hitam. Aku kaget, ini gak masuk akal. Tanpa pikir panjang, aku ikuti mobil itu. Dan perjalanan itu membawaku ke satu tempat yang bakal mengubah semuanya. Laboratorium kampusku. Aku pikir hari itu sudah cukup aneh. Tapi ternyata aku salah. Aku ngikutin mobil van itu sampai ke lab kampus. Dan di sana, aku lihat sesuatu yang gak masuk akal. Seekor berang-berang punya kartu identitas. Dan dia masuk ke lab itu. Seolah itu hal yang biasa. Aku langsung masuk ke dalam. Dan di sana, aku ketemu Dr. Sam dan Dr. Nisa. Ternyata mereka lagi meneliti sesuatu yang besar. Sebuah cara untuk berkomunikasi dengan hewan. Berang-berang itu bukan hewan biasa. Dia robot. Dan ada alat yang bisa bikin manusia masuk ke dalam tubuhnya, mengendalikan dia, dan di detik itu, aku langsung tahu. Ini kesempatan yang aku cari. Kalau aku bisa bicara dengan mereka, kalau aku bisa ngajak mereka kembali ke danau, aku bisa menyelamatkan semuanya. But I can... Hoppers? We use this into this. Additional methods just weren't working. I combined souls with relevant skill set. You're an animal. Yes! Whoa. What do you mean? If using their homes and you're not doing Tanpa anything. pikir panjang, aku pakai alat itu dan dalam sekejap, dunia berubah. Aku jadi berang-berang. Aku gak nunggu lama. Aku langsung kabur dari lab. Dr. Sam dan Dr. Nisa ngejar aku, tapi aku berhasil lolos. Tapi kebebasan itu gak bertahan lama. Tiba-tiba aku diserang. Seekor elang besar menangkapku dan bawaku ke udara. Aku panik, aku berontak. Sekuat tenaga aku lepasin diri dan akhirnya aku jatuh. Aku terhempas ke hutan. Saat aku bangun semuanya terasa berbeda. Aku bisa dengar suara, tapi bukan suara biasa. Aku bisa ngerti mereka, semua hewan. Semua makhluk di sana, mereka berbicara, dan aku mengerti semuanya. Jujur, aku takjub, ini luar biasa. Tapi aku gak boleh lupa tujuan awalku. Aku langsung tanya ke mereka di mana barang-barang lain. Tapi respon mereka dingin. Mereka menjauh, gak ada yang mau jawab. Sampai akhirnya aku ketemu satu berang-berang namanya Love. Namanya Loaf. Aku coba ajak dia, aku jelasin semuanya tentang danau, tentang rumah mereka, tentang harapanku, tapi dia gak tertarik. Dia pergi begitu saja, dan sebelum aku bisa ngelakuin apa-apa, situasinya jadi lebih buruk. Seekor beruang namanya Ellen muncul, dan dia mau makan Loaf. Tanpa pikir panjang, aku langsung bergerak. Aku harus hentikan ini. Aku cuma mau nolong, tapi ternyata di dunia ini caraku salah. Setelah itu aku nyelamatin Loaf dari beruang itu. Aku malah dimarahin. Loaf bilang, aku sudah melanggar hukum alam katanya. Memang seharusnya dia dimangsa. Itu bagian dari hidup mereka. Tapi aku gak bisa terima itu. Aku butuh Loaf. Aku butuh dia untuk bantu aku nyelamatin taman. Akhirnya, aku dibawa sama mereka. Loaf dan si beruang Allen. Mereka mau melaporkan aku ke pemimpin mereka. Di tengah perjalanan, aku sempat dihubungi Dr. Sam. Aku bilang kalau aku baik-baik saja. Tapi aku tahu dia lagi nyari aku. Dan jujur, aku juga nggak tahu aku ada di mana. Hutan ini jauh banget dari manapun. Sampai akhirnya, aku sampai di suatu tempat dan yang aku lihat semua hewan berkumpul di sana. Aku pikir bakal ada sesuatu yang serius. Tapi ternyata, mereka lagi senam pagi. Hello. Did she say king? Animal. Once I get a beaver, to the glade. Listen to me. Well, I'm sure. Oh, let's step it up a notch. Get you! Oh yeah, you're killing it today. What's your name, Beaver? Hello, Beaver. You got, sir? Ah yes. Oh wow, I am. Aku cuma bisa diam. Ini aneh, tapi juga lucu. Tapi setelah itu selesai, aku akhirnya ketemu pemimpin mereka, namanya George. Aku memperkenalkan diri. Tapi sebelum aku sempat jelasin apa-apa, Love dan Ellen langsung melapor. Mereka bilang aku melanggar hukum alam. George nggak langsung marah. Dia malah ngajak aku jalan, dia nunjukin semuanya, semua hewan yang tinggal di sana. Dia bilang, mereka semua datang dari berbagai tempat. Tempat-tempat yang sudah hilang, yang sudah dihancurkan. Dan di sini mereka hidup bersama.
aman, tenang. Lalu dia jelasin satu peraturan penting, hukum alam. Rantai makanan gak boleh diganggu. Semuanya harus berjalan seperti seharusnya. Di situ aku mulai sadar, cara berpikirku beda banget sama mereka. Tapi aku tetap coba jelasin. Aku bilang ke George, manusia itu egois. Mereka mau hancurin rumah mereka buat bangun jalan tol. Aku ajak dia, aku minta dia dan yang lain balik ke taman. Kalau mereka kembali, aku bisa selamatkan tempat itu. Tapi George menolak. Dia cuma bilang satu hal, terlalu berisik. Aku bingung, berisik? Aku gak dengar apa-apa. Akhirnya dia bawa aku ke sana, ke arah taman itu. Dan di sana dia bilang suara itu menyakitkan, mengganggu mereka. Tapi aku gak dengar apa-apa. Dan di situ aku sadar, aku bukan benar-benar hewan, aku cuma robot. Dan mungkin ada hal di dunia mereka yang gak akan pernah aku bisa rasakan sepenuhnya. Akhirnya aku mulai ngerti kenapa mereka bilang tempat itu berisik. Aku lihat sesuatu di sana, sebuah tiang dengan speaker. You see that, Glade? Move a beaver there. To me, the noise is more like a... Come on, I'll just show you. All-seeing and all-powerful? Mabel, do you... No? Noise at all! I can't really... can hear. Oh, man, it's even... Bentuknya biasa aja, tapi suaranya yang gak biasa. Itu bukan suara manusia, itu frekuensi yang cuma bisa didengar hewan. Dan suaranya menyakitkan. Di situ aku sadar, jadi sengaja melakukan ini. Dia pakai suara itu buat ngusir semua hewan dari taman. Makanya semuanya pergi. Bukan karena mereka mau, tapi karena mereka dipaksa. Aku marah, aku langsung coba hancurin alat itu. Aku gak peduli lagi. Tapi tiba-tiba, Connor datang. Asisten labnya Dr. Sam. Dia berusaha berhentiin aku, tapi aku gak mau berhenti. Aku lepas dari dia dan tetap lanjut. Mabel, be careful! That's... The tree is loud. Land from us! I say! Of archetype rebel leader? We party. Everyone's watching. Will you come weekend? You wanna... Hey, Dave. Sementara itu, di lab, Dr. Sam dan Dr. Nisa mulai panik. Aku sudah terlalu lama dalam tubuh ini, dan mereka belum pernah uji coba selama ini. Mereka takut aku gak bisa kembali. Tapi di sisi lain, aku justru merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, aku seperti kembali ke masa lalu, ke danau itu bersama nenekku. Semuanya terasa tenang, hangat, dan untuk sesaat aku berpikir, ini sudah selesai, aku berhasil. Aku sudah bawa mereka kembali, aku merasa lega, dan aku ingin pergi. Tapi George menghentikanku. Dia dan yang lain mengajakku tinggal. Mereka bilang, aku sekarang bagian dari mereka. Di saat yang sama, di tempat yang lain, Jerry lagi presentasi. Dia bilang proyek jalan tol itu akan menguntungkan semua orang. Tapi semuanya berubah. Dia dapat kabar semua hewan sudah kembali ke taman, dan itu berarti proyek terancam gagal. Malam itu George berbicara kepadaku. Dia berterima kasih karena aku sudah membawa mereka pulang. Lalu dia bilang sesuatu yang gak aku duga. Dia ingin aku tinggal, jadi bagian dari mereka. Bukan cuma teman, tapi juga penasehatnya. Katanya aku berani, setia, dan dia butuh aku. Tapi aku menolak. Aku bukan mereka, aku bukan berang-berang sungguhan. Aku cuma manusia yang numpang di tubuh ini. Aku coba jelasin itu dengan berbagai alasan. Tapi sebelum semuanya selesai, masalah baru datang. Manusia kembali. Mereka meledakkan bendungan dan menanam lebih banyak alat. Lebih banyak speaker, lebih banyak suara yang menyakitkan. Dan saat itu aku sadar, ini belum selesai. Bahkan ini baru dimulai. Aku pikir semuanya sudah selesai, tapi ternyata belum. Setelah manusia datang lagi, dengan lebih banyak alat, lebih banyak suara, semua hewan akhirnya pergi, kembali ke hutan. Dan di situ, aku gak punya pilihan lain. Aku terima tawaran George, aku jadi penasihatnya. Aku kasih satu ide, kalau kita mau lawan manusia, kita gak bisa sendiri. Kita harus kumpulin semua pemimpin hewan.
Dan akhirnya mereka pun datang dari mana-mana. Ada raja burung, raja amfibi, ratu ikan, ratu reptil, dan ratu serangga. Aku lihat mereka semua dan jujur aku ngerasa ini harapan terakhir. George mulai jelasin semuanya tentang manusia, tentang taman yang dihancurkan. Tapi nggak ada yang peduli. Mereka bahkan nggak menghormati George. Nggak ada yang mau bantu. Di situ aku nggak tahan. Aku maju. Aku jelasin semuanya tentang speaker itu, tentang rasa sakit yang mereka rasakan. Aku bilang ke mereka, kalau mereka diam, manusia bakal terus ambil semuanya, sedikit demi sedikit, sampai nggak ada rumah yang tersisa. Dan akhirnya mereka mulai ngerti. Mereka marah, mereka kesal, dan mereka setuju untuk melawan. Tapi bukan itu yang aku maksud. Mereka mau membunuh Jerry. Aku kaget. Aku gak pernah minta itu. Aku cuma mau dia berhenti. Aku coba hentikan mereka. Aku bela manusia atau setidaknya aku coba cari jalan lain. Tapi itu malah jadi masalah. Ratu Serangga malah besar. Dia anggap aku pengkhianat. Dia nyerang aku dan aku cuma berusaha bertahan. Why shouldn't we squish one of them? The crime of stealing the glade. Or be We gotta go. Tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Aku gak sengaja membunuhnya. Semua jadi hening. Lalu kacau. Semua hewan marah. Mereka ngejar aku. Aku lari bersama George. Kami jatuh dari tebing ke sungai deras. Aku pikir ini akhir, tapi kami selamat. Di sana, George marah sama aku. Dia bilang aku sudah ambil alih dan sekarang dia dianggap pengkhianat. Aku coba jelasin, aku cuma mau lindungi mereka. Aku gak mau mereka hancur atau jadi seperti manusia. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar melihatku. Dia lihat aku gak menyerah. Akhirnya dia memaafkanku dan dia bilang dia akan bantu aku. Dan ternyata kami gak sendirian. Ada Ellen dan Love dan Tom si kadal. Kami semua sekarang satu tim. Tujuan kami satu, menghentikan semuanya. Sementara itu di tempat lain Jerry sedang bersiap. Hari itu hari penting buat dia, hari kampanye. Dan dia terlihat sangat bahagia. Dia gak tahu apa yang akan datang. Semuanya mulai jadi kacau dan cepat banget. Aku akhirnya berhadapan langsung dengan Jerry. Di dalam mobilnya dia jelas ketakutan. Bayangin aja, seekor berang-berang, kadal, dan hewan lain tiba-tiba di mobil kamu. Mayor Jerry here. I like that Mayor Jerry. What are you doing? Are your friends. What is this about the dam? I think you're losing. Don't worry, I'll have good. Drive your He's listening! Mabel, you did it! logs, chopped wood, orangutan, potato. Aku harus bertindak cepat. Aku pakai alat seadanya, bahkan sampai pakai Google Translate buat ngomong ke dia. Aku bilang, pergi dari sini sekarang, ada banyak hewan yang mau menyerang kamu. Awalnya dia gak percaya, ya wajar sih, ini semua terdengar gila. Tapi aku terus paksa dia, dan akhirnya dia jalan. Kami melaju dengan situasi yang makin tegang. Tapi tiba-tiba, Jerry buka jendela, dan dalam sekejap Love, George, dan Tom jatuh dari mobil. Aku kaget, aku gak bisa nolong mereka. Untungnya Ellen datang. Dia menyelamatkan mereka. Sementara itu aku masih di dalam mobil, sendirian sama Jerry. Dan keadaan makin parah. Ada sekawanan burung yang angkat hiu ngejar kami. Nice. Just you leave the vehicle. Wait! You don't... Just calm down and let me save your life! Mabel! That's enough, Diane. Aku panik. Aku harus bikin Jerry ngerti aku. Dari kejauhan Dr. Sam dan Dr. Nisa coba kasih tahu sesuatu. Dan aku sadar, Jerry gak ngerti aku sama sekali. Akhirnya, aku ambil alat komunikasi dari mereka. Aku pasang ke telinganya Jerry. Dan untuk pertama kalinya, dia bisa ngerti aku. Tapi, reaksinya, dia malah mikir ini semua cuma mimpi. Dia lepas alatnya. Dan brak! I bet that alarm will go.
beavers, people, birds get. We're here to make the shark go away. You see, the animals are mad at you because... I don't know why you're a beaver now. It's okay. We can work. We can work something else out. Last chance. Mobil kami kecelakaan. Untungnya kami selamat. Aku langsung coba jelasin semuanya ke dia. Tentang hewan, tentang taman, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi jawabannya tetap sama. Dia nggak mau berhenti. Dia tetap mau bangun jalan tol itu. Dan di saat itu aku sadar, dia nggak akan berubah. Tiba-tiba, dia menangkapku. Dia bawa aku kembali ke lab. Aku dipaksa keluar dari tubuh ini. Saat aku mulai sadar, aku lihat George. Dia ada di sana. Dia coba bangunin tubuh berang-berangku. Dia nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku nggak kuat lagi. Semuanya gelap. Saat aku bangun, semuanya sudah berubah. Aku terikat. Jerry juga. Kami ada di lab bersama Dr. Sam dan Dr. Lisa. Dan sekarang kami bukan lagi yang mengendalikan. Kami ditawan oleh para raja hewan. Dan yang memimpin sekarang bukan lagi Ratu Serangga, tapi Titus. Dia sudah menggantikan ibunya dan sekarang dia yang pegang kendali. Semuanya di luar kendali sekarang. Tutor akhirnya jelasin semuanya ke aku. Dia bilang dia nggak punya pilihan. Para raja hewan sudah marah. Mereka ambil alih lab. Mereka bahkan belajar cara kerja alat itu. Dan yang paling parah, mereka mulai menciptakan manusia dari pikiran hewan. Titus, dia pakai alat itu. Dan sekarang dia punya wujud manusia sebagai Jerry. Dr. Sam, what did you guys... It is. You agree? Come on. Aku langsung sadar, ini bahaya banget. Dia punya rencana, dia mau pakai speaker itu bukan cuma untuk ke hewan, tapi ke manusia juga. Dia mau semua orang merasakan sakit yang sama. Aku panik, ini bukan yang aku mau. Aku lihat George dan aku minta maaf. Aku akui semuanya kalau aku memang pernah bohong. Tapi dia nggak jawab, dia kecewa. Dan itu lebih sakit dari apapun. Aku nggak punya waktu, aku harus hentikan Titus. Akhirnya, aku minta bantuan Jerry. Aku bilang ke dia kalau kita nggak kerjasama, semuanya bakal hancur. Dan kali ini, dia setuju. Dia pakai alat itu dan dia masuk ke tubuh berang-berang. Sekarang, kami satu tim. Aku datang tepat waktu saat itu hampir aktifkan alat itu. Aku coba hentikan dia, aku coba bicara baik-baik, tapi dia nggak mau dengar. Untungnya, dengan bantuan Jerry, Dr. Sam, dan Nisa, kami berhasil mengembalikan dia ke tubuh aslinya. Aku pikir ini sudah selesai, tapi ternyata belum. George coba bantu biar Titus nggak balik lagi, tapi gagal. Titus kembali, dia makin panik, dia coba ambil sesuatu yang jatuh di atas pohon. Dan dalam sekejap, semuanya jadi kacau. Listrik konslet, api muncul, dan api itu mulai menyebar ke hutan. Terbakar, aku panik, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba George datang. Dia coba nolong aku, tapi sebuah pohon besar jatuh dan menimpanya. George! Di detik itu, aku sadar, aku bisa kehilangan dia, dan semua ini terjadi karena aku. Di saat itu aku sadar satu hal, semua ini terjadi karena aku. Aku terlalu egois. Aku terlalu fokus menyelamatkan taman itu, sampai aku lupa orang-orang yang ada di sekitarku. George hampir kehilangan nyawanya. Dengan sisa tenaga yang aku punya, aku bantu dia. Aku bawa dia pergi dari sana bersama Ellen, Tom, dan Love. Kami lari, tapi api terus menyebar, bahkan sampai ke kota. Ini bukan lagi soal taman, ini bencana. Di tengah kekacauan itu, George tetap berdiri. Dia kasih perintah. Dia minta semua hewan bekerja sama. Mereka menghancurkan bendungan biar air bisa mengalir. Dan perlahan, api itu mulai padam. Untuk pertama kalinya, semua makhluk di sana benar-benar bekerja sama. Dan akhirnya kami berhasil. Kepemimpinan juga berubah. Ratu Serangga sudah tidak ada. Sekarang dipimpin oleh koloni semut.
Di sisi lain, Jerry akhirnya mengerti. Dia sadar, hewan juga sama seperti manusia. Mereka punya perasaan, mereka juga butuh rumah, dan untuk pertama kalinya, dia memilih berubah. Dia bantu memperbaiki hutan, dia suruh semua orang membersihkan tempat itu, menghilangkan hal-hal berbahaya. Waktu pun berlalu. Aku akhirnya lulus kuliah, aku datang ke Dr. Sam, dan aku minta maaf, karena aku penelitiannya sempat dihentikan. Tapi dia memaafkanku, bahkan dia menerimaku sekarang. Aku jadi asistennya, dan penelitian baru kami masih tentang hal yang sama, mencoba mengerti hewan. And I have Work, and you probably shouldn't even have let me. Passionate? annoyingly persistent. Suatu hari, aku kembali ke hutan. Aku berdiri di sana, melihat ke arah George. Sekarang, aku nggak bisa lagi bicara dengannya. Alat itu sudah tidak ada. Tapi anehnya, aku tetap merasa terhubung. Kami saling melihat. Dan tanpa kata-kata, aku tahu kami masih bersahabat. Bahkan lebih dari itu, kami adalah keluarga.